Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Insyaallah di pagi hari yang mulia ini kita akan memulai pembahasan ulum kelas 3 Idadi sebagaimana yang telah kita sepakati bersama. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaallah di pertemuan yang pertama ini kita akan mulai dari bab pertama, bab dengan judul Al-Quwa wal Harokah, energi dan gerak. Nah, di dars pertama dengan judul Al-Harokah fit tijahin wahid, gerakan searah. Nah, kalau kita berbicara tentang gerakan, gerak itu kaitannya sangat erat dengan perubahan posisi sebuah objek atau sebuah benda dalam interval waktu tertentu terhadap posisi tetap. Ya, namanya kan gerakan ya. Gerakan itu adalah perubahan posisi sebuah objek, sebuah benda. Nah, untuk memudahkan kita memahami apa itu gerak, maka kita akan membahas gerak searah. Sebagaimana contohnya geraknya kereta, itu kan searah tuh. Nah, dengan memahami gerak searah ini kita jadi lebih memiliki gambaran tentang apa itu gerak dalam ilmu fisika. Nah, dan gerak searah ini kalau berjalan ya, di sebuah lintasan yang tetap, yang lurus, ya, maka dinamakan gerak lurus. Nah, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan langsung membahas, ya, bisa dibuka di buku halaman ketiga. Ya. Kita akan membahas tentang as-sur'ah. Apa itu as-sur'ah? As-sur'ah itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah artinya kelajuan. Dalam bahasa Inggris artinya speed. Ya. Jadi speed itu digunakan dalam arti kelajuan, ya. Bukan kecepatan. Mungkin kita selama ini nganggapnya speed itu kecepatan, tapi sebenarnya speed itu di dalam ilmu fisika selaras dengan kelajuan, ya, bukan kecepatan. Nah, sebelumnya mungkin kita akan menemui ya 3 istilah yang hampir mirip. Ya. Ini harus kita pahami betul. Ya. Ketiga ini jangan sampai ketukar. Kelajuan, ada kecepatan, dan ada percepatan. Nah, kelajuan dalam bahasa Arabnya adalah as-sur'ah. Kalau kecepatan itu bahasa Arabnya adalah as-sur'ah al-muttajihah. Sedangkan percepatan itu adalah al-ajalah. Nah, ketiganya ini kita akan kupas bersama-sama di pembahasan ulum, di daras ulum kita. Nah, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu adalah kelajuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita kan biasa ya mensifati sebuah objek itu dia cepat, dia lambat gitu kan. Nah, untuk mengetahui dan membandingkan antar objek yang cepat dan lambat itu kita menggunakan besaran fisika yang dinamakan dengan kelajuan atau as-sur'ah. Contoh di buku juga disebutkan. Misalnya ada 2 mobil. Mobil satu, mobil A, mobil hitam, yang kedua adalah mobil putih. Nah, kalau 2 mobil tersebut
berjalan di lintasan yang sama, terus kita lihat ya, mobil yang hitam ini ternyata lebih membutuhkan waktu yang sedikit untuk sampai ke akhir sebuah lintasan, akhir jalan itu misalnya. Sedangkan yang putih itu lebih lama membutuhkan waktunya. Maka dari sini kita tahu kan mana yang lebih cepat. Jelas yang hitam karena dia membutuhkan waktu yang sedikit untuk sampai ke tujuan. Nah, kemudian misalnya yang kedua, ada dua mobil juga ya, mobil putih dan mobil hitam berjalan ya di lintasan yang berbeda, tapi waktu yang ditempuh sama. Misalnya mobil putih, ia menempuh lintasan yang lebih pendek, sedangkan mobil hitam dia menempuh lintasan yang lebih panjang. Tapi waktu yang dibutuhkan kedua mobil ini untuk sampai ke lintasan, ke akhir lintasan itu sama, misalnya 5 menit gitu. Sampai ke lintasan, sampai ke akhir lintasan. Coba lintasan ini berbeda, yang mobil putih dia pendek, yang lebih dekat, yang mobil hitam dia panjang. Maka dari sini kita bisa katakan yang lebih cepat yang mana? Yang hitam, karena dia jaraknya lebih panjang, tapi sampainya sama dengan mobil yang putih. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, itu sedikit tentang contoh dari as-sur'ah, dari sebuah kelajuan. Nah, dari rumus tadi berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jarak dan waktu itu merupakan dua unsur terpenting dari sebuah kelajuan. Sehingga rumus kelajuan atau as-sur'ah itu adalah al-masafah dibagi az-zaman, jarak dibagi waktu, atau rumus ininya, rumus latinnya adalah V S per T. V itu kelajuan, sama dengan S bagi T, distance dibagi time, jarak dibagi waktu. Atau kalau Arabnya ini di buku ya, Ain dengan A per Zai. Nah, ini rumus sebuah kelajuan. Nah, langsung kita masuk subbab berikutnya ya, yaitu adalah as-sur'ah al-muntazimah. Atau terjemahnya adalah gerak peraturan. Nah, gampangnya misalnya ketika kita sedang menaiki sebuah kendaraan. Nah, kendaraan itu kan namanya juga berjalan ya, pasti di situ ada speedometer, ukuran yang mengukur ya, kelajuan sebuah kendaraan. Nah, speedometer itu kadang-kala menunjukkan angka tertentu ya, misalnya menunjukkan angka 60, berarti kan kelajuannya 60 km per jam. Atau misalnya menunjukkan angka 80, berarti kelajuannya 80 km per jam ketika itu. Ketika kita lihat speedometer itu bergerak. Nah, kalau misalnya kelajuan sebuah kendaraan itu tetap, jarak yang ditempuh dan waktu yang ditempuh itu sama terus ya. Misalnya 1 detik ya, mobil itu menempuh 20 km. Di detik kedua juga menempuh 20 km. Jadi tiap detik nambah 20 km, maka itu dinamakan dengan as-sur'ah al-muntazimah, gerak lurus beraturan. Nah, tapi gerak lurus beraturan ini jarang kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. Karena sangat sulit ini kita bisa menemukan sebuah kendaraan yang bergerak dengan menempuh jarak dan waktu yang tetap terus setiap detiknya begitu misalnya. Nah, maka ini jarang sekali kita temukan. Yang kita temukan apa? Adalah yang jenis berikutnya. Sur'ah ghairul muntazimah, atau
kebalikannya, ya berarti gerak lurus berubah gerak lurus berubah beraturan. Ini kebalikan dari as-sur'ah al-muntazimah tadi. Jadi as-sur'ah al-muntazimah itu gerak lurus berubah beraturan. Nah, dan ini yang sering kita temukan. Pastikan kalau kita menaiki sebuah kendaraan itu kadang-kadang cepat, ya kadang lambat. Misalnya detik pertama menempuh 20 meter. Dan di detik kedua menempuhnya 50, detik ketiga menempuh 100 gitu. Nah, itu berbeda-beda. Dan itulah yang sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi di buku ini, kita nggak bahas tentang rumus surah ghairul muntazimah yang bidzatnya atau bidzatnya. Tapi kita lebih membahas tentang as-surah al-mutawassithah. Jadi ada perbedaan antara surah ghairul muntazimah dengan as-surah al-mutawassithah. Di mana bedanya? As-surah itu kalau kita cocokkan dengan pembahasan di bahasa Indonesia ya, di buku-buku fisika Indonesia itu cocoknya dengan kelajuan rata. Nah, ini terjemah yang paling tepat untuk as-sur'ah al-mutawassithah. Karena rumus yang digunakan itu persis dengan rumus kelajuan rata-rata. Apa rumusnya? Yaitu adalah dia mirip dengan kelajuan biasa, tapi bedanya GV-nya ini ada garis atas. Ini menunjukkan rata-rata. Nah, berarti kalau kita ingin mengetahui rata-rata, tentu kita harus menghadirkan sebuah contoh yang berbeda ya faktanya. Di sini disebutkan contoh pelari misalnya. Seorang pelari dia berlari dari garis start ya, sampai sejauh 100 meter ya, dalam waktu hanya 10 sekon ya, 10 detik. Terus dia pulang dari 100 meter ini, dia kembali ke garis start dengan berjalan. Ya udah capek dia berjalan, berarti menempuh juga jarak yang sama 100 meter, tapi dia butuh 80 sekon. Nah, ini kan berbeda nih, ya, berbeda waktunya. Jadi di surah mutawassithah itu bisa berbeda jaraknya, atau berbeda waktunya, atau berbeda keduanya. Ya. Nah, gimana cara kita mengetahui kelajuan rata-rata dari contoh berikut ini? Caranya tadi rumus tadi. Berarti gimana? V MS bagi T. Di sini maksudnya adalah jumlah S, jumlah jarak yang ditempuh dibagi jumlah waktu yang ditempuh. Berarti 100 tambah 100 dibagi 10 tambah 80. Berarti 200 bagi 90 sama dengan 2,22 meter per detik. Jadi kelajuan rata-rata dari pelari itu adalah 2,22 meter per sekon per detik. Nah, itu contoh tadi. Adapun kalau kita pengen mengetahui kelajuan rata-rata dari dia berangkat doang dan dari kembali doang, itu bisa langsung dibagi aja 100 bagi 10, berarti ini 10. Berarti dia 10 meter per sekon. Ini berarti 1,25 meter per sekon. Tapi kalau kita ingin mengetahui kelajuan rata-rata dari keseluruhan dari jumlah tadi itu, maka jawabannya adalah ini. Nah, oke, nanti kita lanjut di video berikutnya. Kemudian kita masuk ke jenis kelajuan yang terakhir adalah as-sur'ah an-nisbiyah, kelajuan relatif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kelajuan sebuah objek yang bergerak terhadap muraqib, ya, terhadap orang yang mengamati objek tersebut. Contoh misalnya, ada orang dia berdiri di pinggir jalan, ada orang ya,
Terus dia mengamati dua mobil yang saling saling melaju di sebuah lintasan tertentu. Nah, itulah ya mobilnya. Nah, mobil yang depan ini dia kecepatannya 90 km per jam. Sedangkan yang kedua ini 80 km per jam misalnya. Nah, kelajuan relatif mobil yang depan ini, taruh aja mobil A ya. Mobil A. Nah, kelajuan relatif mobil A terhadap mobil B itu adalah 10 km per jam. Sedangkan kelajuan relatif mobil A terhadap orang yang mengawat ini adalah 90 km per jam. Kok bisa? Iya, karena kan orangnya diem. Jadi ibaratnya selisih kelajuan antara mobil A dengan orang ini adalah 90 km per jam. Karena orang ini nggak bergerak, orangnya diem. Tapi kalau yang ini, yang mobil B, kelajuan relatif mobil A terhadap mobil B itu adalah 10 km per jam. Karena mobil B ini dalam posisi sedang bergerak, sedang melaju dalam 80 km per jam. Mobil depannya 90 km per jam. Jadi relativitasnya, selisihnya adalah hanya 10 km per jam. Nah, itu kurang lebih pembahasan asuhan, ya, pembahasan kelajuan. Kemudian kita masuk pembahasan baru, adalah al-ajalah. Bisa langsung dibuka halaman 11. Tadi apa al-ajalah? Al-ajalah itu adalah percepatan. Jadi percepatan. Maksudnya percepatan itu apa? Percepatan adalah di buku juga dijelaskan as-sur'ah at-taghayyur fi sur'ati as-sayyarah fi tsaniyah al-wahidah. Perubahan kelajuan sebuah benda dalam 1 detik per detiknya. Jadi kelajuan sebuah benda per detik, berapa perubahan kelajuan per detiknya berapa? Contoh misalnya, kayak gimana sih? Nah, kita kan pasti tadi juga sudah disebutkan, kita kan pernah ya naik kendaraan pasti ya. Itu kan kendaraan, ya, kalau kita lihat kendaraan itu dia pasti berhenti dan juga bergerak. Misalnya di awal, ya sebelum dia bergerak, dia berhenti dulu kan, diam, kemudian dia bergerak. Kemudian setelah bergerak itu kemudian dia berhenti lagi, ya, untuk parkir segala macam. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa speedometer ini kok beda-beda, ya. Di detik kesekian kok 20 km per jam, di detik yang lain 40 km per jam misalnya. Nah, terus kita pengen tahu berapa sih perubahan kelajuan mobil tadi per detiknya. Kalau kelajuan tadi kita kan mengetahui berapa kelajuan mobil di saat itu, ya. Bisa kita melihat, oh ini 20, ini 40. Nah, tapi kalau percepatan ini kita ingin tahu berapa perubahan, ya, kelajuan sebuah benda tadi itu per detiknya. Nah, ini perlu rumus baru. Nah, disinilah kita menggunakan rumus percepatan. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah, singkatnya kalau dalam bahasa Arab ya, J ajalah. Jadi ajalah atau percepatan itu adalah selisih kelajuan dibagi selisih waktu, atau dalam bahasa atau dalam Latinnya itu A, ya. A
A sama dengan delta V dibagi delta T. V di sini kelajuan ya, tadi udah kita bahas. Nah, delta ini adalah menunjukkan selisih. Berarti kita kalau mau ngitung gimana? Berarti selisih jarak akhir dikurang jarak awal dibagi waktu akhir dan dikurangi waktu awal. Contoh misalnya kelajuan awal mobil itu 0, dia dari diem. Kemudian kelajuan akhirnya itu 12 meter per detik. Nah, waktunya berapa? Awalnya 0 berarti kan dia belum bergerak. Kemudian 3 detik itu sampai di meter ke-12. Sampai di meter ke-12. Maka tadi gimana cara ngitungnya? Itu cara ngitungnya A sama dengan 12 kurang 0. Waktu akhir dikurang waktu awal. Jarak akhir dikurang jarak awal, maaf. Dan dibagi jarak waktu akhir itu 3 detik dikurang waktu awal. Berarti 12 bagi 3 sama dengan 4. Berarti per detik mobil tersebut ya percepatannya adalah 4 meter per second ya, per second kuadrat. Jadi gitu ya. Jadi percepatan ini kita ingin mengetahui berapa sih ya perubahan kecepatan ya, perubahan kelajuan sebuah benda per detiknya. Kalau tadi kelajuan kita nggak bisa per detik, tapi ketika itu ya, ketika itu berapa? Nah, ketika itu berapa? Gitu ya. Kurang lebih bisa dipahami. Baik, kita lanjut. Kita masuk pembahasan baru ya, garis 3 di halaman 14 bisa dibuka. Al-kamiyat al-fiziyaiyah al-qiyasiyah wal murtajihah. Kamiyah al-fiziyaiyah adalah besaran fisika dan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-qiyasiyah atau skalar, yang kedua adalah al-murtajihah atau vektor. Nah, bedanya apa? Bedanya kamiyah fiziyaiyah al-qiyasiyah atau skalar ini itu hanya menunjukkan sebuah besaran. Ini kan besaran ya. Hanya menunjukkan sebuah kamiyah, sebuah besaran. Nah, adapun mutajihah, vektor, itu selain menunjukkan besaran juga menunjukkan arah. Jadi contoh misalnya yang qiyasiyah itu seperti panjang, masa, waktu, suhu, dan kelajuan. Itu kan hanya menunjukkan sebuah besaran ya, sebuah angka begitu ya. Kita nimbang berat badan misalnya, itu kan hanya yang menunjukkan adalah angka berapa. Kita ukur tinggi ya, itu menunjukkan angka berapa senti gitu. Waktu juga sama. Nah, maka dinamakan dia besaran skalar. Nah, adapun vektor itu adalah yang selain dia menunjukkan sebuah besaran, dia juga menunjukkan sebuah arah gitu ya. Seperti gaya, perpindahan, kecepatan, juga percepatan. Nah, itu pembahasan al-kamiyah. Kita lanjut. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan al-musafah wal izahah. Al-musafah itu jarak, al-izahah adalah perpindahan. Apa perbedaan antara jarak dengan perpindahan? Jadi jarak itu adalah jarak jumlah terjauh, jumlah total lah istilahnya, jumlah total. Sedangkan perpindahan adalah jarak terpendek dua posisi. Nah, jadi jarak itu adalah jumlah total, jumlah keseluruhan. Sedangkan perpindahan adalah jarak terpendek.
yang ditempuh antar dua posisi, posisi awal dengan posisi akhir. Contoh misalnya, contoh yang paling simpel ya. Misalnya di sini ada tiga kota. Misalnya Fulan gitu ya. Dia berangkat dari kota A ke kota B, kemudian ke kota C. Jadi tujuan akhir adalah kota C, tapi dia melewati kota B terlebih dahulu dengan jarak misalnya 70 kilo, ini 50 kilo misalnya. Nah, sedangkan jarak A ke kota C secara langsung itu adalah 100 kilo. Maka dari sini jaraknya berapa? Jarak itu berarti dia jumlah total yang ditempuh berapa? Berarti dari A dia ke B ke C berapa? 70 tambah 50 sama dengan 120 kilo. Sedangkan perpindahannya itu adalah 100 kilo. Jadi paham ya? Jarak itu dia keseluruhannya berapa? Perpindahannya itu dari titik awal ke titik akhir itu berapa? Jaraknya tempuh berapa? Itu perpindahan. Oke, selesai, kita masuk ke yang terakhir ya. Terakhir. Yaitu adalah sur'ah al-muttajihan. Tahu semua. Jadi itu kita bahas tentang kelajuan, as-sur'ah doang itu kelajuan, dan juga al-ajalah adalah percepatan. Sekarang as-sur'ah al-muttaji adalah kecepatan. Apa maksud kecepatan? Kecepatan adalah besaran perpindahan per detik. Jadi kalau tadi kan percepatan adalah kelajuan per detik. Nah, kalau kecepatan itu adalah perpindahan per detik. Gitu ya. Berarti rumusnya dia adalah perpindahan dibagi waktu. Ya. Izahah bagi az-zaman. Atau perpindahan dibagi dengan waktu. Contoh misalnya tadi dia di buku juga ada ya. Di buku itu kan ini ada di tempat A, tempat B, C dan D. Ya. Di sini misalnya 30 meter. 30 detik. Di sini 60 atau 20 detik. Itu samain di buku ya. Saya langsung dilihat 30 meter dalam 10 detik. Nah, jarak tadi berapa jarak? Berarti dia dijumlahkan semuanya. 30 tambah 60 tambah 30. Berarti berapa? Jarak itu 30 tambah 60 tambah 20 120 meter. Kemudian perpindahannya berapa? Dia hanya 60 meter. 60 meter kan dari titik awal ke akhir kan. Ini kan sama kayak dari B ke C. Nah, berarti 60 meter. Kemudian berapa waktu yang ditempuh keseluruhan? Waktu yang ditempuh adalah 30 tambah 20 tambah 10 sama dengan 60 detik. Nah, berarti gimana cara ngitung kecepatan? Berarti kecepatannya berapa? Perpindahan berapa? 60 ya. Perpindahan 60 bagi waktu keseluruhan berapa? 60 detik juga. Berarti kecepatan
orang tadi pindah dari A ke D itu dengan 1 meter per detik ya. Per D juga bisa per detik ya ke arah timur, karena kan kecepatan ini dia besaran vektor ya, dia menunjukkan juga arah, berarti dia dari A ke D ini adalah 1 meter per detik ya, ke arah timur. Nah begitu kurang lebih pembahasan kita di bab pertama ini.